kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita, bukan cuma main-main. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita untuk menjadi terang yang sesungguhnya, agar terang kita itu enggak redup, agar terang kita tidak akhirnya mati. Kami bersyukur dan terima kasih kepada Allah yang hidup, Allah yang telah menyelamatkan kami, Allah yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada pada malam hari ini, itu bukan karena gagah kami, bukan karena kemampuan kami, bukan karena kebaikan kami, tetapi itu semua karena kebaikan Allah semata-mata bagi kehidupan kami. Oleh karena belas kasihan-Mu Bapa, sehingga Kau memperkenankan kami untuk terus ada di hadirat Allah. Dalam kehidupan kami adalah kehidupan yang menyenangkan hati-Mu. Kami mau Tuhan Yesus tertanam di hadirat-Mu Bapa yang baik. Karena kami percaya ketika kami tertanam di hadirat Tuhan, kami akan tumbuh Tuhan Yesus, bertunas Tuhan Yesus, menjadi pohon yang kuat dan berbuah-buah Tuhan. Dan itu menyenangkan hati Allah bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pujian terpujian Allah Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Allah memperkenankan kami untuk naik ke gunungnya Tuhan, itu karena Allah sendiri bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang Kau percayakan kepada kami. Kami sambut firman Allah, biarlah firman-Mu itu Bapa yang baik tertanam di tanah hati kami yang subur Bapa. Kami butuh Roh Kudus-Mu, kami butuh Roh Allah berkuasa di dalam kehidupan kami, berkuasa di tempat ini Bapa yang baik. Dan puji dan terpujian Engkau Bapa, biarlah hamba-Mu yang menjadi saluran berkat bagi kami adalah alat yang Allah percayakan Tuhan Yesus. Semua hormat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ambillah pelayanan ini, biarlah Allah yang betul campur. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kuasai kami semua Bapa yang baik. Kuasai dan terobos kami pribadi lepas pribadi melalui firman-Mu, melalui Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Terima kasih. Haleluya. Amin. Salut para pemuda. Terima kasih untuk para pelayan-pelayan yang sudah melayani. Saudaraku yang kekasih, saya mendapat pesan dari Tuhan. Tuhan katakan gini, bahwa berita yang telah kudengar dari Tuhan adalah, sampaikanlah ini kepada pemuda-pemuda GBI Bethlehem. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sekali lagi pesan Tuhan adalah, Allah itu adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Saya percaya ketika engkau berada di sini, ketika adik-adik berada di sini, ketika teman-teman berada di sini, itu merupakan pilihan Tuhan, merupakan panggilan Tuhan bagi kehidupan kita. Seperti saya katakan tadi, tidak merupakan suatu hal yang gampang kita memilih untuk berada di gereja di tengah kondisi yang saat ini. Karena kita menyadari, sebagaimana firman Tuhan katakan dalam terjemahan bebas di sana dikatakan, Akulah terang dunia, barang siapa sungguh-sungguh menjadi pengikutku, maka ia juga adalah terang dunia. Kalau kita perhatikan saudaraku, Matius 5 ayat 14 di sana dikatakan, kamu terang dunia, kita terang dunia.
Di dalam Dia tidak ada kegelapan. Dan kita ini dipilih Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi terang. Menjadi terang bagi sekeliling kita. Untuk menjadi terang di mana kita berada. Tuhan tidak utus kita untuk tempat yang jauh-jauh, tapi untuk tempat yang sekitar kita dulu. Di rumah, di keluarga, di gereja, di komunikasi, di kampus, di tempat pekerjaan. Kalau kita perhatikan Matius 5 ayat 16, Matius 5 ayat 16, terjemahan bebasnya demikian. Hendaklah terangmu tetap bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan baikmu, sehingga Tuhan dipermuliakan. Pertanyaannya pada malam ini kita, karena dikatakan hendaklah terangmu tetap bercahaya, sampai kapan kita? Terang kita itu harus bercahaya. Sampai kapan? Sampai kita berada di Yerusalem. Ada firman Tuhan katakan, Wahyu 21 ayat 23, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah lah yang meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Kalau sudah di Yerusalem bagus, kalau sudah di surga, terang kita itu tidak berfungsi. Karena Yesus sendirilah yang terang sesungguhnya. Karena terangnya Yesus itu, terangnya Allah itu melebihi segalanya. Pertanyaannya, selama kita masih di dunia ini, bagaimana agar terang kita itu tetap ada? Matius 25 ayat 7. Matius 25 ayat 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita. Saya mulai sekali. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Judul berikut firman Tuhan pada malam hari ini adalah membereskan pelita kita. Kalau tadi dikatakan kita adalah terang dunia, Allah itu adalah terang. Kita ini adalah terang dunia. Terang itu gak bisa terang begitu aja, harus ada tempatnya, harus ada sarananya, harus ada medianya. Ibaratnya kalau kita perhatikan lampu ada tempatnya, ada lampunya. Kalau kita bilang dulu petromak, lampu teplok, semprong itu kan ada tempatnya. Nah kita itu ini, gitu kan? Pada zaman terakhir ini, kalau kita perhatikan, ya kan, sebagaimana tadi katakan, gadis-gadis itu bangun semuanya, lalu membereskan pelitanya. Kalau zaman sekarang akhir ini, kita lihat banyak orang tertidur. Tertidur bukan hanya sekedar tertidur aja. Mereka tertidur itu sudah sampai lelapnya. Pertanyaannya, apakah salah tidur? Tidak.
itu kebutuhan jasmani kita, kebutuhan fisik kita. Karena tidur itu berfungsi untuk kesehatan kita, berguna untuk kesehatan kita. Kenapa orang tidur? Karena dia merasa nyaman, karena dia merasa kecapean. Kalau kita perhatikan, misalnya kadang ada orang yang tidur di gereja karena kenyamanan, ya kan? Karena kedinginan, nyaman dia, gitu. Tapi masalahnya sekarang adalah pada zaman akhir ini, firman Tuhan katakan bukan jasmaninya aja yang tidur, tapi rohaninya yang tertidur. Matius 25 ayat 13. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Orang yang tidur lewat pada masa sekarang ini, dia tidak berjaga-jaga. Adakah orang yang tidur yang berjaga-jaga? Ada. Adakah orang yang tidur tidak berjaga-jaga? Ada. Orang yang terlalu puas tidurnya. Adakah orang yang tidur berjaga-jaga? Ada. Ketika misalnya ini ada suara sedikit pun dia sudah langsung mendengar. Matius 25 ayat 11 adalah, kemudian datang juga gadis-gadis lain untuk berkata, Tuhan, Tuhan, bukakan pintu. Tapi Tuhan itu mengatakan, aku tidak mengenal. Aku tidak mengenal. Kenapa aku tidak mengenal? Kenapa Tuhan tidak mengenalnya? Kenapa Tuhan tidak mengenal orang-orang Kristen? Kenapa Tuhan tidak mengenal orang-orang yang mengaku dia Kristen, orang-orang yang sudah melayani Tuhan? Karena tidak kenal. Capek-capek kita melayani, capek-capek kita beribadah, tapi Tuhan tidak kenal. Makanya saudaraku, menjelang kedatangan Tuhan pada kali kedua, kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita. Bukan cuma main-main, tidak main-main. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita untuk menjadi terang yang sesungguhnya. Agar terang kita itu enggak redup, agar terang kita itu enggak akhirnya mati. Contohnya ini, 10 gadis yang bodoh, 10 orang gadis, 5 gadis bodoh dan 5 gadis sama-sama punya lampu, sama-sama punya lampu. Pertanyaannya, mereka sama-sama tertidur nih. Pertanyaannya, apakah lampu mereka itu terang terus? Tidak. Sama-sama lampunya mengalami kekurangan, redup. Ada masanya diredup. Ada masa lampu itu berkurang, kurang cas dia. Nah, akan tetapi saudara perhatikan, bedanya 5 gadis bijak dengan 5 gadis bodoh. Mereka punya persediaan, punya persiapan. 5 gadis bijak mempunyai lebih minyak yang lebih. 5 gadis bijak mempunyai persediaan dia. Rela dia mempersiapkan hidupnya. Mempunyai kelebihan minyak. Dia mau berlebih-lebih untuk mempersiapkan itu. Tapi 5 gadis bodoh, dia sama-sama orang pintar dengan orang bodoh, sama-sama lampunya sama, waktunya sama. Tapi 5 gadis bodoh tidak punya persiapan lebih. Perhatikan, sama-sama melayani,
Tapi kita dikatakan tidak layak di hadapan Tuhan. Sama-sama beribadah kita semua di tempat ini, tapi Tuhan katakan, aku gak kenal kamu. Kenapa? Karena kita tidak punya kelebihan di hadapan Tuhan. Apa itu kelebihannya? Ingat, lima gadis bijak punya kelebihan minyak. Minyak itu gambaran daripada urapan. Minyak itu gambaran daripada Roh Kudus Tuhan. Dengar baik-baik. Kalau kita berada di gereja, kalau kita melayani Tuhan, bahkan kita ini bahkan sampai jam 11, jam 12 masih berada di gereja. Dari pagi sampai malam sampai seterusnya kita berada di gereja. Dan firman Tuhan katakan, kalau kita tidak mengalami kelebihan, kelimpahan daripada Roh Kudus, maka firman Tuhan katakan Tuhan tidak kenal kita. Saudaraku yang baik, Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Tuhan sungguh-sungguh merindukan kau, agar gak sia-sia masa pelayanan kita di bumi ini, agar gak sia-sia kita berada di sini. Mari kita bereskan kehidupan kita. Mari kita bereskan pelita kehidupan kita. Pelita itu adalah firman Tuhan katakan. Saudaraku, firman Tuhan katakan malam ini katakan Lukas 11 ayat 34, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Apakah mata kita, firman Tuhan katakan, mata kita itu pelita. Melihat mata kita itu pelita untuk menerangi hidup kita, supaya hidup kita itu bercahaya, supaya hidup kita itu nampak bersinar. Tergantung bagaimana cara kita memandang, tergantung apa yang kita lihat. Apa akhir-akhir ini yang kita lihat? Apakah mata kita itu mata yang jahat? Apakah kita selalu memandang-mandang yang sia-sia, yang tidak berkenan kepada Tuhan? Firman Tuhan katakan, matamu adalah pelita tubuh. Orang tidak bisa melihat perbuatan baik kita seperti firman Tuhan katakan. Orang gak tahu bagaimana perbuatan baik kita. Apakah kita itu berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita menjadi saksi-saksi Kristus? Kalau kita nggak ada pelita, kalau kehidupan kita tidak menjadi terang. Yang bikin terang itu apa? Apinya apa? Dari mata kita. Itulah yang bisa dilihat. Matamu adalah pelita tubuh. Oleh karena itu, mari saudara, mari adik-adikku, mari kita semua
kita perbaiki mata kita. Kita perbaiki cara pandang kita. Apakah kita lebih memandang kepada Tuhan atau lebih memandang kepada yang lain? Kalau mata kita juga tidak lebih mengutamakan Tuhan, ketika mata kita tidak lebih tertuju kepada Tuhan, Tuhan pun tidak berkenan. Lukas 11 ayat 35 katakan, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Ayat 38 katakan, jika seluruh tubuh terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Mari buka Keluaran 25 ayat 31. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni. Haruslah engkau membuat pelita dari emas murni. Apakah kita tahu emas? Firman Tuhan katakan emas itu dimurnikan. Pelita, kandil itu tempatnya. Firman Tuhan ada katakan, tubuhmu adalah baiknya Allah. Tubuh kita adalah tempatnya rohnya Tuhan berdiam. Dan tubuh kita itu harus menjadi emas. Tuhan mau kehidupan kita itu benar-benar menjadi emas. Karena yang emaslah yang bisa masuk dalam kerajaan Allah, menjadi alat yang dipakai oleh Allah. Tubuh kita itu mau benar-benar dimurnikan oleh Allah. Dan firman Tuhan berkata, siapakah yang layak naik ke atas gunungnya Tuhan? Orang yang murni hatinya, orang yang bersih tangannya, yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 25 ayat 3, Mazmur 24 ayat 3. Itu. Jadi saudaraku, orang yang benar-benar murni. Imamat 28 ayat 2. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tubuh tulen untuk lampu. Artinya betapa pentingnya minyak itu supaya lampu dapat hidup. Imamat 24 ayat 3 saya katakan, harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir dan menutupi tabut Tuhan di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi itulah ketetapan sampai selama-lamanya, bahwa pelita itu harus hidup dari pagi sampai pagi. Bahwa kita yang menjadi pengikut Kristus itu harus benar-benar menjadi terang dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada. Cuma ketika kita di Yerusalem barulah maka terang kita itu tidak berguna lagi, tidak berfungsi. Tetapi selama kita masih hidup di dunia ini, firman Tuhan katakan, kaulah, akulah, kitalah terang dunia. Kitalah yang menjadi teladan. Karena ketika kita menjadi teladan, karena ketika kita menjadi terang, maka orang mengenal siapa Tuhan kita. Butuh adanya persediaan.
Kalau untuk lampu, untuk pelipar, untuk adanya persediaan minyak. Supaya apa? Supaya lampu itu bisa hidup terus menerus. Supaya terang kita itu terus menerus tidak padam. Kita butuh Roh Kudus yang secara berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa sekarang diberi Roh Kudus, besok enggak, lusa tidak. Kita harus diperbaharui dari sehari ke sehari. Ketika kita merasa puas dengan Roh Kudus, aku sudah dipenuhi kemarin dengan Roh Kudus. Kapan kemarin? Tapi tidak setiap saat. Maka rohmu itu tidak berfungsi dengan baik. Tidak segar. Makanya kadang kita itu mau anggot-anggotan, mau marah-marah. Makanya ada orang sudah berbahasa roh sudah. Jago berbahasa roh, jago berbeda di jago. Ya kan? Tapi ketika kita dipenuhi setiap saat itulah roh itulah yang melemburkan kita, roh itulah yang mengajar kita, roh itulah yang selalu menuntun kita, roh itulah yang menasihati kita. Oleh karena itu saudara, adik-adik, tetap rindukan selalu kau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci dan yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan iman kepada Yesus Kristus. Kejadian 5 ayat 24. Bagaimana caranya kita itu supaya dapat lebih dekat dengan Tuhan? Kita itu harus bergaul dengan Tuhan. Kejadian 5 ayat 24 katakan, Henok bergaul karib dengan Tuhan. Makanya kalau kita perhatikan dengan adanya masalah seperti sekarang ini, apalagi ada sekarang yang menyatakan zaman antikris, gitu kan? Yang adanya zaman antikris yang Henok bergaul karib dengan Allah. Maka ketika kesusahan itu datang, Henok tidak ada lagi. Henok sudah datang. Demikian juga saat ketika kita bergaul karib dengan Allah, kesusahan itu tidak kita alami lagi. Bagaimana cara kita bergaul karib dengan Allah? 2 Timotius 3 ayat 17 katakan demikian. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, yaitu firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Tetapi kesukaannya firman Tuhan. Bagaimana caranya kita dapat bergaul karib dengan Tuhan? Kita harus punya firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Maka katakan Mazmur 1 ayat 3, segala apapun yang kita kerjakan akan berhasil ketika kita punya firman Tuhan, ketika kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan pasti suka beribadah. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan pasti suka berdoa. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan pasti tahu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jadi saudaraku, kesimpulannya adalah
bagaimana kita harus mempersiapkan lampu kita, mempersiapkan kita di jalan, bagaimana kita mempersiapkan pelita kita agar kita dapat menjadi kehidupan kita, tubuh kita, hidup kita harus bagaikan emas. Karena firman Tuhan katakan tubuh adalah bait Allah. Kedua, kita harus mengalami kelimpahan Roh Kudus supaya kita tetap menjadi terang. Itu sudah. Demikian juga firman Tuhan katakan, jadilah dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan, kamu adalah terangnya, karena Allah adalah terang. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Saudara Bapak yang kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak yang kami sembah, Bapak yang kami tinggikan. Dan puji dan kemuliaan Bapak yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk seluruh firman yang mempercayakan kepada kami. Biarlah Tuhan Yesus Allah yang menjadikan kami menjadi pemenang-pemenang. Kami dapat menjadi terang bagi sekeliling kami Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk membereskan pelibah kami Tuhan Yesus, membereskan kehidupan kami. Maka kehidupan kami adalah menjadi tempat baiknya Allah, tempat tinggalnya Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Dan kehidupan kami adalah bagaikan emas murni Tuhan Yesus. Dan Engkau akan suka dengan Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan Yesus mengalami kelimpahan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami setiap saat. Biarlah kami Tuhan Yesus suka membangun ibadah, suka beribadah Tuhan Yesus, suka bergaul dengan Tuhan Yesus. Dan pujian dan kemuliaan Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa baik. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajari kami lebih dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah selesai berbicara. Agar Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk Roh Kudus. Dengan sukacita Bapa yang baik, kami sambut firman-Mu, kami sangat bersyukur. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.